Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan berbicara terkait Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 mengenai tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik, selanjutnya disingkat TKA, adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. TKA diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Tujuan dengan dilaksanakannya TKA antara lain untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik, menjamin pemenuhan akses murid terhadap pendidikan non-formal dan pendidikan informal, terhadap penyetaraan hasil belajar, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas, dan memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Adapun dalam pelaksanaan TKA, tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain, pertama adalah menetapkan pedoman penyelenggaraan, yang kedua adalah menetapkan sistem penyelenggaraan, yang ketiga menerapkan kerangka asesmen penyelenggaraan TKA, yang keempat menyusun soal, yang kelima mengolah data hasil, yang keenam menerbitkan sertifikat hasil TKA, dan yang terakhir adalah memantau dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan TKA pada semua jenjang. Sedangkan tugas Kementerian Agama antara lain, pertama melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengawasan TKA pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Yang kedua, menetapkan pengawas TKA pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi persiapan serta pelaksanaan TKA pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Tugas pemerintah daerah provinsi antara lain, pertama melakukan penjaminan mutu terhadap soal TKA yang disusun oleh pemerintah daerah kota kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan TKA yang ditetapkan oleh kementerian. Yang kedua, melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan TKA untuk jenjang SMA dan sederajat serta untuk jenjang SMK. Yang ketiga adalah menetapkan pengawas pelaksanaan TKA. Dan yang terakhir, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan persiapan pelaksanaan TKA sesuai kewenangannya kepada pemerintah. Yang berikutnya adalah tugas pemerintah daerah kabupaten kota. Tugas pemerintah daerah kabupaten kota yang pertama antara lain adalah menyusun soal untuk TKA pada jenjang SD dan SMP yang sederajat, berdasarkan kerangka asesmen sesuai dengan pedoman penyelenggaraan TKA. Yang kedua, melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan TKA untuk jenjang SD dan SMP yang sederajat di wilayahnya. Yang ketiga, menetapkan pengawas untuk TKA di jenjang SD dan SMP. Dan yang keempat, memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan TKA sesuai dengan kewenangannya kepada pemerintah. Adapun mengenai pelaksana TKA adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Jika ada satuan pendidikan yang tidak terakreditasi, maka satuan pendidikan tersebut menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA. Ketentuan mengenai pelaksanaan TKA dari satuan pendidikan yang menginduk nanti akan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Adapun syarat satuan pendidikan yang melaksanakan TKA antara lain memenuhi persyaratan. Pertama, adanya sarana yang terdiri atas komputer, listrik, dan jaringan internet. Dan yang kedua, adanya petugas pelaksana TKA yang terdiri atas proktor dan teknisi.
Dalam hal satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, sama halnya dengan satuan pendidikan yang tidak terakreditasi, maka satuan pendidikan tersebut menginduk kepada satuan pendidikan lain yang melaksanakan TKA, dan pedomannya nanti akan menentukan bagaimana penyelenggaraan TKA bagi satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah peserta TKA. TKA diikuti oleh murid di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Semua murid tersebut wajib terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh kementerian. Dengan sendirinya, murid tersebut sudah memiliki nomor induk peserta didik. Yang berikutnya, peserta TKA dari jalur pendidikan formal dan non-formal terdiri atas pertama murid kelas 6 SD atau MI atau yang sederajat atau dari program paket A pendidikan non-formal. Yang kedua, murid pada kelas 9 SMP, MTS atau yang sederajat atau dari program paket B pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, peserta TKA adalah murid kelas 12 SMA, MA atau yang sederajat, dan kelas akhir SMK atau MAK atau murid dari program paket C pendidikan non-formal. Peserta TKA bisa juga berasal dari jalur pendidikan non-formal yang mencakup murid di pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama. Selain itu, peserta TKA juga bisa berasal dari jalur pendidikan informal, di mana murid yang melaksanakan pendidikan di rumah itu pun bisa mengikuti tes kompetensi akademik. Selanjutnya, murid yang dimaksud pada ayat 1, semua murid pendidikan formal, non-formal, dan informal, dikecualikan bagi murid yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas yang memiliki hambatan intelektual. Jadi, bagi ada peserta didik yang mengalami disabilitas atau berkebutuhan khusus, maka peserta didik tersebut tidak wajib mengikuti TKA. Selanjutnya adalah mata uji dari TKA. Mata uji dari TKA untuk jenjang SD, SMP, program paket A, program paket B, dan pendidikan yang sederajat, mata ujinya hanya terdiri atas 2, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Sedangkan untuk jenjang SMA, program paket C, SMK, atau MAK, mata ujinya terdiri atas pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran pilihan akan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan TKA. Selanjutnya terkait hasil tes kemampuan akademik, hasil TKA nanti akan disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA. Bentuk nilai dan kategori capaian TKA sebagaimana dimaksud akan ditetapkan oleh keputusan Menteri. Peserta dari jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal yang telah mengikuti TKA berhak memperoleh sertifikat hasil TKA. Peserta dari jalur pendidikan informal yang telah mengikuti TKA dan memenuhi kategori sebagaimana dimaksud berhak memperoleh sertifikat hasil TKA dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Selanjutnya, hasil TKA dapat digunakan menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil TKA SD dapat menjadi salah satu syarat seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang SMP, MTS, atau sederajat di jalur prestasi. Hasil TKA SMP, MTS, atau sederajat bisa menjadi satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA, SMK yang sederajat melalui jalur prestasi. Adapun hasil TKA jenjang SMA dan SMK dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada hasil
jenjang pendidikan tinggi. Hasil TKA yang digunakan untuk menyetarakan hasil pendidikan non-formal dan pendidikan informal dengan hasil pendidikan formal. Selain itu, untuk keperluan sebagaimana dimaksud di atas, hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah daerah dapat menggunakan hasil TKA sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, Bapak Ibu pendidik sekalian, demikian adalah informasi terkait tes kompetensi akademik. Adapun format sertifikat yang nanti akan dikeluarkan berdasarkan jenjang kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah sertifikat TKA untuk jenjang SD dan SMP yang mata uji pelajarannya hanya 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematik. Sedangkan ini adalah sertifikat TKA untuk jenjang SMA dan SMK, di mana mata uji pelajarannya ada 3 mata uji pelajaran pokok, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, serta ada mata uji pelajaran pilihan yang nanti akan ditentukan berdasarkan pedoman yang akan dikeluarkan. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya bagi terkait tes kompetensi akademik, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih, sampai berjumpa.